Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 tinggal menghitung bulan. Para pasangan calon yang akan berkontestasi juga telah memulai masa kampanye. Di masa kampanye ini, ketiga pasangan calon kian menjadi sorotan. Namun tidak hanya pasangan calon saja yang menjadi sorotan publik, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Kali ini, CNN Indonesia berkesempatan untuk berbincang langsung dengan istri dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Ibu Siti Atiko. Halo Ibu, apa kabar? Lagi Mbak. Lagi jajan-jajan apa nih? Ya ini lagi nanya-nanya juga sama Ibu. Ibu kan memang udah bisnis snack ini udah cukup lama ya. Biasanya pesenan ya Bu ya, ketika biasanya mau harian mau lebaran terutama. Terus ini ada potensi karena deket banyak orang lewat. Ini kan luar biasa sekali ya. Ibu apa kabarnya nih? Ini kan di tengah aktivitas yang Iya. mulai padat, semakin padat. Masih sempet nggak sih kulineran-kulineran kayak gini, jalan-jalan santai kayak gini? Ya justru kalau pas lagi turun ke bawah, ketika ada kegiatan-kegiatan, disempetin kuliner. Ya kan, kalau makan kan nggak bisa ditunda ya Bu ya. Dan sekalian juga mencicipi yang khas di masing-masing daerah. Karena kalau kita lihat Indonesia kan luar biasa sekali ya. Betul. Dari sisi kudapan atau snacknya aja beda-beda banget. Oke, kalau Bu Atiko sendiri melihat UMKM di Indonesia nih seperti apa sih? Apa yang harus kemudian dikembangkan supaya kita nih istilahnya bisa naik kelas gitu, bisa ke kancah global? Kalau dari sisi ekonomi sebenarnya UMKM di Indonesia itu merupakan penyumbang terbesar ya dari perekonomian menurut saya loh. Untuk terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan potensinya tinggi sekali. Kalau kita evaluasi mulai dari ketika krisis moneter tahun 98 sampai kemarin pandemi, itu daya tahannya luar biasa. Ya. Kemudian tinggal dari kita, semua stakeholder yang ada itu bagaimana bisa mensupport mereka. Biasanya kan yang pertama, mereka itu perlu ada pendampingan ya Bu ya mungkin untuk ekspansi produk. Ya mungkin ada produk-produk yang lain itu ya. Ini kan udah banyak beragam nih, gitu ya. Lebih beragam lagi. Kemudian tambah lagi dari sisi pemasaran itu juga perlu pendampingan. Mulai mungkin diperkenalkan dengan digitalisasi. Bagaimana bisa mereka itu melebarkan sayapnya dengan digital, misalnya dengan online itu Bu. Iya, terus peningkatan kualitas ya, mungkin nanti seperti kemasan udah bagus, tapi mungkin ada keterangan bahannya apa saja sih, gitu. Nah, mungkin ada logonya. Ada logo, kemudian tanggal pembuatannya kapan, expirednya kapan, sampai ke izinnya, misalnya kayak PIRT, itu ya. Terus dari sisi permodalan itu juga apakah perlu pendampingan itu untuk akses terhadap modal, itu juga perlu di mapping itu Mbak. Kalau untuk ke pemasaran yang lebih jauh, misalnya kayak ekspor, itu kan yang dipersiapkan juga berbeda. Ya kita kan mungkin nanti memapping ini yang pasar lokal, ini nasional, ini yang ekspor. Kalau untuk makanan itu syaratnya kan juga banyak untuk diekspor. Wah, tadi yang Ibu sebut nih ya, keliling juga untuk bersilaturahmi. Pasti sering sekali begitu ya Bu menemui masyarakat yang menyapa. Seneng ya Bu ya? Oh, seneng. Ya kalau silaturahmi itu kan nambah saudara ya. Di situ juga kita jadi benar-benar tahu apa sih yang jadi permasalahan masyarakat. Kemudian potensi mereka itu apa aja. Iya, kalau masyarakat itu selalu welcome. Tuh, bener-bener deh. Tapi nggak merasa apa gitu, nggak apa-apa, welcome aja gitu ya Bu, selama masih ada waktu, kesempatan, meladeni foto, nggak masalah. Ya, itu kan bagian dari kita bersilaturahmi. Masyarakat juga. Oke Bu, ini kita sambil jalan nih menuju tempat janjian kita sebelumnya. Ini kan saya mau mengucapkan selamat dulu nih ke Ibu. Berhasil finish strong di Borobudur Marathon. Belum lama ini, selamat Bu, 42 km lebih. Dan ini bukan kali pertama finish di full marathon ya. Sebelumnya juga pernah di Tokyo ya Bu ya, sama yang di Bandung ya. Bu, apa sih yang kemudian bikin nagih gitu untuk full marathon lagi? Kadang kan udah pernah achieve nih, udah mungkin. Tapi apa yang membuat Ibu kemudian nagih? Dengan maraton itu benar-benar mengajarkan kita determination ya, disiplin, dan bahwa sesuatu itu harus direncanakan dengan baik dan melalui proses. Karena kalau
latihannya kurang, itu juga akan mempengaruhi performa. Jadi dari 3 itu saya benar-benar tahu. Iya. Yang di Bandung itu kan saya baru pertama kali. Betul, 2022 Jadi, ya. Pasti ya hasilnya bagus, tetapi ketika finish ya capek gitu loh ya. Berasa. Ketika Tokyo itu latihannya benar-benar fokus. Oke, Jadi, awal tahun 2023 ya? Iya, Tokyo. Jadi 3 bulan itu saya benar-benar ya intens. Kemudian jadi finishnya juga bahagia, nggak ngerasa capek, dan ini ya capek tapi masih bisa kita ini ya toleransi. Kemudian hasilnya juga bagus banget ya. Kemudian yang kemarin Bormar itu perjuangan paling berat menurut saya. Oh, justru yang ketiga ini berat. Kenapa, Bu? Latihannya kan memang agak kurang karena kan ya semakin banyak kegiatan betul. Kemudian yang kedua ini naik turun. Itu energinya jadi kita terkuras banget dari kemudian lokasi panas. ya. Oke. Tapi tetap bahagia. Bahkan kalau saya lihat di media sosialnya nih ya, Bu, selesai finish itu ada kegiatan lagi, senam lagi di hari yang sama loh. Ke Jogja. Kemudian di Jogja ada acara. Di hari yang sama dan lokasinya cukup ya, Bu, ke Sleman ya kalau nggak salah ya. Sleman. Jadi di perjalanan tidur. How Bu? Maksudnya udah 5 jam lebih lari masih ada energi buat senam. Apa sih Bu tipsnya nih buat yang muda-muda kayak kita supaya, kan sekarang anak muda nih suka istilahnya, aduh jompo nih gue. Gimana Bu tips-tipsnya? Ya yang penting jangan mager. Oke. Karena dengan olahraga kalau menurut saya ini ya. Jangan mager. Kalau yang saya rasakan itu dengan olahraga kita sehat secara baik fisik maupun mental. Bahagia. Karena ya bahagia. Misalnya lari ya, kita bisa lihat udara segar, bisa ketemu orang, bisa bicara dengan diri sendiri. Itu yang saya, jadi kayak semakin kita mencintai diri sendiri, kita semakin paham terhadap diri kita gitu Mbak. Mengenal diri kita dalam proses berlari itu ya. Betul. Terus dari sisi ini juga ya kebugaran itu jelas. Jadi nggak gampang capek gitu ya Bu ya. Dan itu healing luar biasa. Oke, jadi memang setiap orang tuh kan punya healingnya masing-masing. Healingnya Bu Siti Atiko ini adalah berolahraga, berlari gitu ya. Nah, apa benar Pak Ganjar ini coachnya Bu? Karena pas menyelamati Ibu nih di media sosial, nggak sia-sia ayah melatih sama ini. Tolong dikonfirmasi Bu, apa benar coachnya ini Pak Ganjar Ibu? Kalau Ganjar ya sering nemenin, ngelepas jogging, ngelepas ada waktu ya. Oke, pas banget kita udah sampai. Oke. Nah, kita udah sampai nih ke tempat janjian kita sebelumnya nih, Bu. Keren banget. Iya, benar. Bu, ini kan kalau kita lihat nih suasananya nih desa, tenang, asri. Pagi. Ya, salam, Mbak. Bu Atiko berarti sekarang sudah stay di Jakarta ya, Bu ya? Iya. Ini kan luar biasa sekali. Di dekat Jakarta ada seperti ini. Ini benar-benar lokal wisdom ya semuanya, bambu, peralatannya juga semuanya. Ini anak kecil bagus sekali untuk diperkenalkan dengan kebudayaan dan warisan leluhur bangsa dan negara. Oh, ini menu-menunya. Mau pesan apa, Ibu? Wow. Wah, ini senangannya Mas Ganjar. Apa? Ini senangannya Mas Ganjar. Apa aja sih makanan favoritnya? Ya, kalau sayur ini. Kemudian segala jenis sayur dia suka, tapi yang paling suka ini. Oke, boleh Ibu mau pesan apa? Nanti biar. Oh ya. Ikan atau apa ikan, yang lain? Ikan. Lagi Mbak, Ibunya mau pesan ikan nih. Ikan ya? Ikannya ada 2 jenis nih Bu. Nila. Yang khasnya yang mana? Ada nila cala balati, nila itu. Oke. Ada mangut pari asam. Kayaknya yang khasnya aja deh. Nila cala balati ya. Nila cala balati. Cala bulatwi, cala balatu itu artinya apa? Nila dibakar dimasak sama daun singkong, jadi waktu dimasak itu Oke, wah keren. Ibu, tadi pesannya ikan semua nih. Memang makanan favoritnya Bu Atiko ini ikan ya, benar ikan? Di rumah memang kita biasa makan ikan. Jadi karena dari sisi rasanya enak, olahannya juga bisa bermacam-macam ya, dan yang penting dari sisi gizinya. Wah, itu. Ikan yang jadi favoritnya Bu Siti Atiko apa? Hampir segala jenis ikan. Ikan ingat tawar enak suka, kemudian ikan laut juga suka. Yang sering kalau ikan laut mungkin kayak salmon, kemudian
tuna ya, juga suka. ya terus kerapu seperti itu. Kalau darat ya nila, mujair, lele, kemudian gurame, hampir loh, semuanya. ya. Sampai ikannya kecil-kecil, wah itu hobi banget. Hobi banget. Ikan wader itu loh, ya itu enak sekali. Kita sebelah sana ya Mbak. Ya, Kita tunggu makasih ya, Terima Mbak, ya. kasih. Nah ini kalau kita lihat kan olahan ikan nih beragam. Iya. Jenis-jenisnya juga tadi yang Ibu sebutkan aja udah banyak, tapi masih Iya. banyak lagi yang lainnya. Olahan ikan beragam, kemudian jenis-jenisnya juga banyak. Tapi Bu, ini saya wondering, penasaran gitu. Kenapa ya kira-kira angka stunting di Indonesia ini masih cukup tinggi? Data terakhir Juli 2023 21,6%. Meskipun memang sudah relatif turun ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi mengapa potensi kita banyak, ikan kita banyak. Kenapa angka stunting di Indonesia cukup tinggi begitu, Bu? Oh, jadi kalau kita bicara stunting, langkah yang paling efektif itu adalah pencegahan. Oke. Kalau kita bicara pencegahan, mulainya itu bukan ketika anak sudah lahir, tetapi ketika anak masih di kandungan. Jadi 1000 hari kehidupan pertama kehidupan itu menjadi kunci untuk pencegahan stunting. Anak kalau di kandungan itu, syarat anak itu sehat di kandungan, tentu calon ibunya itu sebelum mengandung itu juga dipastikan sehat. Salah satunya tidak kekurangan energi. Ya, kekurangan energi kronis. Salah satunya diukur lingkar dengan atas ya. Kalau di bawah 23,5 itu berarti gizinya dulu ditingkatkan. Kemudian asupan nutrisinya itu agar dia sehat dulu baru hamil. Lah, ketika di kandungan itu, kalau kita mau bicara masalah pencegahan, itu ya nutrisi si ibunya juga harus sangat diperhatikan. Jadi bukan cuma bayinya saja. Ya, karena kan ketika di kandungan itu sudah mulai tumbuh kembang 1000 pertama kehidupannya sudah dihitung. Sudah mulai umur 3 bulan itu kan sel otak juga sudah mulai terbentuk. Sampai kepada anak itu usia 2 tahun. Jadi ketika melahirkan itu juga ASI eksklusif harus ya kemudian makanan pendamping ASINya itu juga yang sesuai. Nah, jadi gizi baik dari si ibu maupun si anak itu benar-benar harus juga diperhatikan, bukan hanya dari sisi anak saja. Nah, tadi kan Bu Siti Atiko juga sudah cerita soal kegemarannya dengan ikan. Kita mau challenge tipis-tipis. Bu Atiko biar pilih mana sih ikan-ikan segar. Gimana tips-tips ya memilih ikan-ikan yang segar? Sebelah situ ya, Bu? Iya. Nah, pas banget kita udah di hadapan ikan-ikan nih, Bu. Ikan-ikan yang belum diolah. Boleh dong kasih tips-tips ke pemirsa yang nonton di rumah. Gimana sih memilih ikan yang segar? Begitu. Membedakannya gimana? Cara sederhananya ya Mbak ya. Yang pertama kita lihat di matanya dulu. Matanya dari mata. Iya, dari mata turun ke hati. Aduh. Matanya gimana? Bening nggak? Gitu ya. Apakah sudah keruh? Kalau bening itu menandakan dia positive vibe kan. Nah, itu sehat, segar. Kemudian titik hitamnya juga masih terlihat jelas. Kemudian yang kedua, insang. Insang itu kan fungsinya untuk pernafasan ya. Jadi oksigen masuk ke tubuhnya si ikan, kemudian akan mengeluarkan CO2. Kenapa ini insangnya itu harus warnanya merah segar? Kenapa merah segar? Karena ini akan pembuluh darah. Menandakan baru begitu ya, Bu? Jadi dia itu matinya baru sekali dan belum lama itu. Jadi segar karena menunjukkan ini adalah sel pembuluh darah dari si ikan untuk memasukkan oksigen itu. Kemudian ciri yang ketiga, lah ini kulitnya glowing nggak? Nggak hanya kulit Bu Siti Atiko aja yang glowing, tapi kalau menunjukkan bagaimana ikan yang segar juga bisa dilihat dari keglowingannya ya. Iya, glowing, nggak kusam. Gitu loh. Jadi itu kayak nggak perlu skincare gitu loh. Beda ya sama kita ya. Tapi Bu, ngomong-ngomong soal glowing nih, masih jadi ada lagi. nanya. Belum belum selesai. Lanjut Bu. Kemudian sisiknya. Sisiknya ini masih nempel nggak? Nempel kuat nggak? Mungkin ibaratnya kalau kayak rambut itu, kalau yang sisiknya mudah rontok, itu berarti sudah nggak sehat. Nah, ini masih kuat sekali. Berarti ini juga benar-benar baru diambil benar-benar segar. Segar gitu ya. Kemudian dagingnya kita ngeceknya dari perutnya nih.
kita tekan. Nah, tekan. Nah, ini kan kembali semula, elastis. Oh, elastis ya. Tapi kalau sudah nggak kembali semula, nggak elastis, dekok. Kalau bahasa Jawanya apa ya dekok itu? Masuk, nggak kembali lagi. Itu juga menunjukkan udah ada penurunan kualitas. Itu Mbak paling gampangnya itu. Luar biasa. Jadi, Kita dapat dari banyak mata turun tips-tips. ke hati. Mulai dari matanya, ke glowingannya dan lain sebagainya. Positive vibe-nya. Positive vibes-nya. Wah, ikan ini kekinian ya kayaknya dia, Bu. Oke. Ya, itu Mbak. Oke. Sambil nunggu, kita geser ke sebelah sana, Bu. Oke, Ibu. Makasih ya, Bu. Masih lanjut sedikit soal stunting yang tadi nih, Bu. Nah, di Jawa Tengah itu Ibu dan Pak Ganjar pernah mendapatkan penghargaan atas angka penurunan stunting yang tinggi begitu ya di Jawa Tengah. Boleh ceritakan sedikit soal itu, Bu, dan kira-kira gimana ya agar ini tuh juga bisa berimplikasi ke level nasional nanti jika kemudian Bapak terpilih dan Ibu menjadi ibu negara gitu, Bu. Kalau terkait dengan pencegahan stunting perlu diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak ya, mulai dari yang ada di grassroots, kemudian pemangku kebijakan dan kelompok elemen masyarakat yang lain. Jadi ada awareness bahwa pencegahan stunting itu adalah tanggung jawab bersama. Karena ini akan menentukan juga kualitas dari negara kita. Karena kalau stunting itu kan, jadi stunting itu kan kondisi gagal tumbuh ya, karena efek kurang gizi yang kronis, jadi bukan cuma sekali dua kali, tetapi memang kronis atau karena terjadinya infeksi yang berulang. Nah, ini tentu kita harus memahami juga bahwa salah satu cara terbaik untuk pencegahan stunting itu yang pertama pemberdayaan ekonomi dari masyarakat, kemudian sanitasi juga. Jadi memang itu adalah faktor kekurangan gizi, tetapi penyebabnya itu kan bermacam-macam. Jadi kalau misalnya kalau kita keroyok bareng-bareng mulai dari keluarga itu juga berdaya secara ekonomi, kemudian akses terhadap gizinya juga bagus, edukasinya juga paham untuk ibu yang ketika mengandung, termasuk juga support sistemnya keluarganya itu bisa paham juga bahwa kadang kan kalau misal mohon maaf kadang ada morning sickness-nya. Jadi kadang ada ya ada seolah-olah itu nggak apa-apa deh nggak makan, namanya jabang bayinya nggak kepingin gitu, padahal tetap harus dipaksakan bagaimana caranya, termasuk juga bagaimana remaja putri itu mendapatkan asupan gizi, ya asupan yang baik dari misalnya zat besi itu seperti itu. Setelah itu kita keroyok bareng-bareng untuk bisa dilakukan secara baik. Ya. Nah, kalau tidak hanya stunting, dalam berbagai program sebelumnya juga Bu Atiko ini informasi yang kami dapat melibatkan ibu-ibu PKK gitu, banyak dilibatkan. Kira-kira bagaimana Bu? Apakah ini juga akan terus ditingkatkan lagi di level nasionalnya dalam berbagai program? Ya, ujung tombak kita di tingkat grassroots tentu salah satunya adalah posyandu. Karena di posyandu itu nanti bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan anak. Misalkan di sana ada bina keluarga balita, keluarga remaja diedukasi masalah gizi. Kemudian untuk manulanya, untuk lansianya itu juga ada senam sehat dan sebagainya. Nah, tentu agar posyandunya itu kuat, itu seluruh elemen masyarakat, sekali lagi, karena gotong royong itu kunci yang ada di Indonesia. Seluruh elemen masyarakat juga mensupport terkait dengan misalnya untuk kader-kader itu capacity buildingnya juga ditingkatkan terus. Misalnya terkait dengan stunting, sebenarnya apa saja di tingkat grassroots yang harus dilakukan. Karena mereka kan punya data, berapa remaja di situ, karena sampai tingkat dasawisma ya, berapa jumlah remajanya, yang mau nikah berapa, yang sudah nikah berapa, umur kandungannya berapa. Mereka mengingatkan juga untuk si ibu, calon ibu itu untuk datang ke posyandu. Ketika sudah lahir itu ditimbang. Jadi kalau terjadi sesuatu itu sudah deteksi dini. Intervensinya sejak awal. Dari awal, deteksi dirinya dari awal. Misalnya, loh ini sudah usia 3 bulan, kok berat badannya masih sekian, panjangnya kok tidak sesuai dengan seperti yang lainnya, tidak sesuai standar. Lah kalau intervensinya sedini mungkin, itu tentu hasilnya akan lebih bagus. Karena titik krusial perkembangan anak itu di golden age kan sampai umur 2 tahun. Sampai 2 tahun. Iya, sampai umur 2 tahun. Yang itu irreversible.
tidak bisa diulang. kembali. Tidak bisa diulang. Ya golden age. Wah, udah nyampe nih, Bu. Pesenannya. Oh. Wah ini Wah, ini. enak sekali lihatnya Sayur aja apa udah. Tumis bunga papaya. Tumis bunga papaya. Kesukaannya Pak Ganjar tadi. Ini apa daun-daunnya bunga papayanya dari sini semua atau dari luar? Dari luar. Dari luar ya. Iya. Ini yang nilai cala baratnya ya, Bu. Oh iya, makasih. Mantap. Seger, Seger ya, Bu ya. Seger, ada pedesnya, Pedesnya, ada gurihnya, gurihnya, sepakat. Benar. Ikan nih jadi salah satu makanan kesukaannya Bu Siti Atiko. Keluarga, makanan Keluarga. keluarga. Ini juga katanya kesukaannya Pak Ganjar ya, Bu? Iya, seneng Tumis banget daun pepaya. Daun pepaya. Oke. Kalau Mas Alam kesukaannya? Alam itu apapun doyan ya. Mereka berdua itu gampang. Tapi ya Seneng suka ya, Bu, ikan. ya? Iya. Enggak rewel Nggak kalau Iki nggak- Peter ya. nggak pricky ya. Karena Picky memang Peter. ya. Picky Eater. Kok Iya. Picky Eater. Pricky itu. Jadi itu juga ada sebenarnya ada teorinya ya, Iya. agar anak itu karena anaknya masih kecil ya. Iya. Jadi ingin berbagi tips Tips sedikit. gitu. Jadi ketika anak itu lagi mulai mengenal rasa, kita itu mengenalnya rasa bahan baku, bukan rasa bumbu. Misalnya diperkenalkan rasa kecut, Kecut. ya ini Aslinya apa? ya memang Aslinya begitu. ya jeruk, Jeruk, gitu ya. Kemudian rasa daging nggak usah dikasih bumbu macam-macam. Jadi kaldunya, oke, oh rasa daging seperti ini. Kemudian ikan juga seperti itu. Ikan kan kadang anak kecil tidak suka ya, karena mungkin mereka persepsinya amis dan sebagainya. Nah itu rasa asli dari, jadi ada memori di otak, oh rasa ikan seperti ini, walaupun dia nggak tahu bahwa itu adalah ikan. Oke. Kadang kan orang tua, oh kasihan nanti nggak enak, gitu. Itu nanti. Jadi kalau saya dulu gitu, kaldunya, Iya. pokoknya rasa aslinya itu yang saya kasihkan. Setelah itu baru yang olahannya, misalnya dikasih Oke. bumbu-bumbu kayak bawang atau apa. Itu, Mbak. Seneng ya, berarti Mas Alam ini dan termasuk yang nggak Apa-apa pilih-pilih. nggak rewel. Ibu kan kalau lihat dari media sosialnya nih juga, ya pastilah anak satu-satunya dekat gitu dengan Mas Alam. Apa sih Bu yang biasa diperbincangkan gitu akhir-akhir ini? Kalau kita melihat kan nih yang lagi ramai diperbincangkan anak-anak muda saat ini isu soal mental health. Kalau Iya. Ibu sendiri memandang isu ini seperti apa? Salah satunya yang saya diskusikan sama Alam ya mental health. Ya kenapa sih sekarang jadi kayak fenomena ya? Mungkin ada efek juga kemarin ketika pandemi. Jadi anak kan hampir 2 tahun itu kehilangan sosialisasi ya secara terpaksa. Itu. Iya. Kemudian tiba-tiba harus masuk lagi, tiba-tiba yang sudah merasa enjoy di rumah tiba-tiba harus ketemu lagi Welcome to the jungle adaptasi, lagi. ya. Kalau saya menurut saya itu kesehatan mental itu sangat penting. Oke. Mungkin selama ini kita lebih fokus pada kesehatan jasmani karena lebih mudah terukur. Misalnya, oh batuk, kayak saya kemarin batuk, oh ya diobatin ke dokter. Tapi kalau mental health kan biasanya bertumpuk-tumpuk, nanti baru di ujungnya terjadi depresi dan terjadi yang lain-lain. Dan itu yang dihindari. Iya, jadi kualitas fisik maupun mental itu harus equal. Itu akan menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi orang-orang. Karena mental health itu juga akan berpengaruh luar biasa kepada kualitas hidup dari orang yang bersangkutan. Itu Mbak. Akan ada program-program terkait mental health ini nggak sih Bu? Saya sangat terus terang, saya memang merasa sangat terpanggil terkait itu Mbak. Misalnya kadang mereka itu hanya butuh tempat untuk curhat. Didengarkan tanpa ada penghakiman Mbak. Relate ya. Tanpa ada penghakiman. Mohon maaf kadang sebagai orang tua kadang tiba-tiba begitu gitu aja. Jadi kadang gini, granasi stroberi gitu aja kalau dipikir lembek gitu ya, apa? lebih amat. Padahal kita mungkin sebagai orang tua sudah mengalami asam garam ya. Jadi kehidupan, jadi memandang seperti itu mungkin iya. Dan tantangannya beda zaman dulu dengan sekarang itu. Jadi kehadiran sosok ibu sebagai untuk mendengarkan, memberikan kenyamanan, jadi rumah semua anak itu sangat diperlukan. Saya sangat terpanggil untuk itu, Mbak. Oke, berarti ini juga tidak hanya isu yang hanya lewat, tapi juga menjadi perhatian juga dari saya sangat concern, seorang sangat Siti concern. Atiko, Karena dari terus isu terang mental saya health. prihatin. Jadi
Jangan sampai anak-anak kita itu merasa kehilangan arah, merasa tidak memiliki rumah itu tadi. Saya mau mengadu ke siapa? Saya mau berkeluh kesah ke siapa? Dan kadang anak-anak sekarang itu kan juga butuh validasi ya. Validasi. Ketika kita dengarkan, kita tidak ada penghakiman, itu mereka sudah merasa sangat terapresiasi. Sebenarnya hanya butuh untuk didengarkan dan kita bisa menjadi rumah, itu juga sudah cukup. Tapi sebelum kita dapat menjadi rumah bagi anak-anak kita, begitu ya Bu, ada statement kalau ibu yang sehat secara fisik dan mental, dia akan melahirkan generasi emas, generasi unggul. Apalagi kita juga menuju ke Indonesia Emas 2045. Ibu setuju dengan statement itu? Sangat setuju. Artinya kita dulu yang harus sehat fisik mental, harus kita bisa mendidik dan juga membesarkan anak-anak kita. Karena perempuan kan tiangnya negara. Kalau seorang perempuan kuat, negaranya pasti kuat. Itu dia. Jadi perempuannya sehat, generasi penerus juga akan sehat. Oke Bu, ini kalau kita lihat di sekitar, dari lingkup terkecil aja nih, kita lihat di sekitar warung sini, banyak juga ibu-ibu, perempuan yang kemudian terlibat berdaya gitu, ikut bekerja di sini. Kalau Bu Atiko sendiri melihat mengapa perempuan harus berdaya? Seperti apa pemberdayaan perempuan di Indonesia supaya dapat menemui potensi maksimalnya seperti itu? Perempuan yang berdaya itu memang menjadi modal ya sebuah bangsa. Jadi mereka bisa mandiri, mengaktualisasikan diri, kemudian bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat. Itu nanti pasti akan terjadi perempuan-perempuan yang sangat kuat. Iya. Apalagi sekarang kan kondisi dunia, kondisi negara itu juga fluktuatif ya. Iya, jadi setiap individu itu harus siap dengan kondisi apapun. Ketika mereka mandiri, seperti kejadian kemarin pandemi ya, mereka tetap survive. Itu. Jadi dengan seperti itu, ketika perempuan berdaya, mereka juga akan memberikan influence positif pada lingkungan. Gitu. Sering bahas topik ini juga nggak sih dengan Pak Ganjar? Oh iya. Dan bagaimana kemudian pandangannya Pak Ganjar soal ini gitu Bu? Kalau Mas Ganjar sangat pro ya, karena ketika di provinsi ketika jadi gubernur itu kan ada Musrenbang Prof. Yang mendapatkan porsi pertama untuk menyampaikan aspirasi itu perempuan, difabel dan anak, karena mereka kelompok rentan. Bahkan ada salah satu statement yang menarik dari Pak Ganjar yang saya juga tangkap gitu ya Bu. Kalau ada istilahnya dalam satu jabatan misalnya nilainya sama nih, tapi ada laki-laki ada perempuan, meskipun nilainya sama biasanya Bapak lebih milih yang perempuannya. Diberi kesempatan kepada yang perempuan. Tapi ketika perempuan diberi kesempatan juga mereka sangat bertanggung jawab kok. Saya menyampaikan aspirasi, kemudian aspirasi saya sendiri juga saya sampaikan. Kondisinya seperti ini, misalnya mungkin perlu aksesibilitas terhadap modal, atau mungkin perlu kapasitas yang dinaikkan perempuan-perempuan itu agar mereka semakin berdaya seperti itu. Tapi ini ya harus masuk ke ini enggak? Masuk ke kebijakan itu enggak. Pernah. Itu memang yang menjadi salah satu yang dijaga oleh Bu Siti Atiko soal jangan itu. Sampai saya cross the line. Ini ada line-nya nih. Ini line sebagai suami tapi ini sebagai masyarakat, pejabat publik itu tidak boleh cross. Apalagi pastikan maksudnya bisikan atau suara-suara dari luar sana mungkin banyak gitu ya Bu. Apalagi menjabatnya kan Bapak 2 periode yang lalu, tapi selalu Ibu jaga soal hal itu. Insya Allah saya konsisten seperti itu. Dan akan terus seperti itu jika Bapak terpilih artinya pada 2024. Oke Bu, tadi ngomong juga soal apa yang sedang berkembang di masyarakat. Tidak hanya soal pemberdayaan perempuan, tapi ini juga banyak isu dan juga banyak kejadian yang sedang ada di luar sana soal kekerasan perempuan. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Apa yang bisa diperbaiki sih Bu dari sistem kita supaya kita bisa sama-sama menjaga lah istilahnya? Jadi kekerasan perempuan itu kan sebetulnya melanggar hak asasi manusia ya. Dan ini juga menjadi topik yang selalu menjadi prioritas dari PBB juga termasuknya, karena masih menjadi PR. Menjadi PR luar biasa ya. Tidak selalu korban itu adalah orang yang ketergantungan secara ekonomi, orang yang lemah. Tapi sekarang juga fenomenanya banyak. Perempuan-perempuan alfa itu juga menjadi korban. Jadi berarti memang semua itu memiliki potensi untuk menjadi korban. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan, sebagai individu, itu juga bisa membentengi diri. Kita bisa mengenalikan tanda-tanda toxic relationship itu yang seperti apa.
kapan kita membutuhkan penanganan ya dari pendampingan dari ahli, kapan kita harus curhat seperti itu. Yang paling penting kalau bagi si calon si korban itu dia mau speak up. Kalau nggak speak up nggak ada yang tahu. Minimal curhat. Curhat kayak kepada gini gitu ya, cerita gitu. Curhat pada orang yang bisa dipercaya. Ya, bisa menjaga rahasia dan curhatnya itu tidak saat yang pelakunya itu ada di situ. Dalam banyak kesempatan Ibu berarti sering juga bicara soal hal ini gitu ya. Iya, iya. Mengapa ini menjadi perhatian gitu salah satunya? Ya karena kalau misalnya ini pasangan ya, pasangan suami istri itu, kalau orang yang mencintai nggak akan menyakiti, Mbak. Apalagi menyakiti fisik, itu nggak akan. Karena kita memiliki komitmen untuk bersama-sama ke tujuan yang sama. Ini banyak sekali tadi perbincangan kita ya, mulai dari pencegahan kekerasan pada perempuan, pemberdayaan perempuan, kemudian juga tadi mencegah stunting, makanan kesukaannya Bu Siti Atiko dan keluarga juga nih ya Bu. Dan bagaimana kemudian Bu Siti Atiko juga sebagai istri dari salah satu calon presiden yang akan melaju di kontestasi ini berusaha menjaga batasan-batasan seperti tadi Ibu sebutkan ya Bu ya, tidak ada intervensi dan lain sebagainya. Terima kasih perbincangannya dengan CNN Indonesia pada kali ini. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Olahraga bareng kali ya Bu ya next ya. Biar sama-sama sehat. Oke, betul. Silakan Bu, kita lanjut kali ya Bu.